parfum ini tuh enak gitu. Gue tuh menemukan sesuatu yang baru yang kayak, oh ini tuh unik banget ya gitu, atau ini tuh aromanya kayak mengejutkan gitu bagi gue. Parfum ini cukup seksi ya, jadi kategorinya parfum ini tuh kategori parfum sweet sexy. Halo bro, kembali lagi bersama gue Edwin Enrico di LBW Channel. Pada kesempatan kali ini gue itu mau mereview sebuah parfum yang lagi viral banget gitu ya, dan lagi booming banget di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi yang ada di tangan gue ini tuh parfum terbaru dari brand YSL Myself. Jadi kalau misalkan kita telaah lebih dalam gitu ya dari segi namanya seri ini tuh, jadi memang ini tuh akan ditujukan gitu untuk pemakai parfumnya itu sebagai parfum signature. Atau kalau gua lihat sih kayaknya memang ini tuh pasangan dari salah satu YSL Libre gitu ya, entah itu yang seri baru maupun yang seri lamanya. Jadi ini tuh untuk cowok ya. Jadi walaupun motif atau warna packaging itu mirip dengan YSL Libre, ini tuh mirip banget secara motifnya gitu, tapi ini tuh versi cowoknya. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa gue mau disclaimer dulu gitu ya, dimana semua yang gue utarakan di video ini itu semata-mata pandangan gue pribadi dan asumsi gue pribadi. Jadi kalau misalkan kalian punya asumsi tersendiri atau pandangan sendiri mengenai si parfum ini, itu sah-sah aja karena parfum itu sifatnya selera bro. Di sini ini tuh masih segel gitu ya, masih new dan baru banget gua beli gitu parfum ini, dan gue suguhkan ke kalian, dan gue tuh sengaja langsung buatin unboxing videonya, dan gue bakalan snip dan gue share mengenai aromanya parfum ini tuh. Karena parfum ini juga lagi rame banget di pasaran dan banyak banget yang memperbincangkan parfum seri terbaru dari YSL ini, yaitu YSL Myself. Nah, langsung aja kita bongkar seperti apa dalamnya gitu ya, dan gue langsung unboxing aja. Oke. Dan ternyata parfum ini tuh refillable bro. Jadi kalau kalian misalkan punya botolnya gitu, nanti next ordernya itu kalian misalkan beli di counter atau dimanapun itu, kalau emang ada, kalian tinggal beli refillnya aja. Dan di sini sudah ada panduannya, dan di bawahnya seperti ini gitu ya, ada kode batch code dan lain-lain gitu ya. Dan di pinggirnya seperti ini ada tulisan Myself seperti timbul seperti ini. Tetapi kalau di sini tuh yang original itu tuh ada QR-nya, dan seperti ini tuh jelas banget gitu. Dan di sininya tuh ada kayak website yslbeauty.com gitu, seperti itu ya. Dan untuk di dalamnya langsung aja kita bongkar bro ya. Untuk di bagian tutup atasnya itu ketika kita buka, dia tuh ada kayak tulisan seperti ini dan ada bentuk love-nya gitu ya. Entah apa maksudnya, tetapi yang jelas seperti ini yang untuk yang original. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena sekarang tuh banyak banget parfum KW yang 95% packagingnya sama gitu ya. Jadi langsung aja. Dan untuk tampilan botolnya seperti ini. Di bawahnya tuh ada kode batch code-nya. Ini tuh sama dengan di boxnya tentunya ya. Jadi untuk tampilan botolnya untuk lebih detailnya seperti ini ya guys ya. Jadi nah di sini tuh di depannya ada tulisan kayak logo YSL, di atasnya juga ada di capnya. Dan untuk ini tuh kayaknya ini bukan besi gitu, tapi ini tuh dia kayak semacam plastik tapi kayak tebel gitu ya. Dan seperti ini gitu. Dan itu ngeklop ya. Nah kalian dengerin lah. Nah, seperti itu. Jadi dia ngeklop ngunci gitu ya. Dan langsung aja kita spray mengenai aroma awalnya. Nah, ini bakalan gue spray 5 spray aja gitu. Jadi nggak bakalan banyak-banyak. Dan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Oke. Seperti dugaan gua gitu ya. Jadi mulai tercium aroma-aroma manis yang ke arah-arah seksi gitu ya, tapi kayak semacam agak-agak powderinya. Tapi sebentar dulu. Dan sekarang gue langsung menikmati aroma awalnya untuk si parfum Myself ini gitu ya. Parfum ini tuh untuk aroma top notes-nya begitu kalian spray di awal tuh akan menimbulkan aroma-aroma yang cukup segar, yaitu aroma-aroma bergamot gitu ya. Yang bercampur baur dengan aroma manis gitu kalau menurut gua. Jadi kayak ada semacam kayak sweet gitu, entah dari mana.
mungkin ini tuh aroma-aroma orange blossom gitu ya, tapi kayak ada manisnya gitu. Tapi ini tuh memang ada aroma semacam kayak seger yang kayak adem gitu, tapi bercampur dengan manis. Dan sedikit gue andai-andai mungkin parfum itu lebih cenderung mirip kayak YSL Y yang eau de parfum atau eau de toilette lah, kurang lebih arah-arahnya seperti itu untuk si aroma YSL Myself ini. Dan so far parfum ini tuh akan menjadi parfum andalan gua gitu ya, karena parfum ini kalau bagi gua pribadi nih, parfum ini tuh enak gitu di awalnya, tetapi bukan parfum yang kayak semacam gua tuh menemukan sesuatu yang baru yang kayak oh ini tuh unik banget ya gitu, atau ini tuh aromanya kayak mengejutkan gitu bagi gua. Enggak, ini tuh parfum yang kayak menurut gua sering temuin aroma-aroma yang mirip-mirip seperti ini kurang lebihnya gitu ya. Kalau untuk sama sih gua nggak yakin ya dengan yang lain-lain, karena biasanya satu parfum itu punya DNA sendiri-sendiri atau ciri khas masing-masing, apalagi brandnya itu sekelas YSL gitu, pasti dia mempunyai ciri khas tersendiri. Tetapi gua nggak begitu terkejut gitu ya dengan aroma first impressionnya, karena kalau menurut gua banyak juga aroma-aroma merek lain, khususnya designer gitu ya, yang mendekati aroma ini. Tapi nggak signifikan sih, istilahnya yang kayak 99% mirip banget atau kayak mendekati banget, enggak gitu. Dan gue juga lupa brand apa, tapi yang jelas gue pernah cium aroma-aroma seperti ini di merek lain gitu. Nah mungkin untuk aroma middle notes atau base note-nya itu mungkin nanti kita bakalan mendapatkan aroma yang bener-bener ciri khasnya si parfum YSL Myself ini. Dan parfum ini tuh kalau kita lihat gitu ya, parfum ini memang launchingnya cukup baru gitu, jadi anak baru ya gitu ya. Kalau untuk di perparfuman designer gitu, seri yang ini tuh dia launchingnya tahun 2023. Tetapi ini tuh banyak banget yang tergila-gila dengan si parfum Myself ini, dan banyak juga yang cari ke toko gua gitu ya. Nanyain udah punya Myself belum? Gua bilang belum, dan baru datang itu kemarin sebetulnya untuk si parfum Myself ini. Dan untuk harganya memang agak gila ya. Kalau menurut gua YSL memang bukan brand designer yang cukup murah. Kalau untuk YSL Myself sendiri, kalau untuk di counter sendiri, gua yakin banget ini mirip-mirip dengan YSL Y gitu, dimana harganya tuh di atas 2.500.000 untuk per 100 mili gitu ya bro ya. Dan untuk gue pribadi, gue itu belum lihat harga counter atau retailnya tuh seberapa. Tapi yang jelas bisa gue taksir seperti itu, karena ini tuh nggak bakal jauh-jauh dengan YSL Y gitu. Mungkin aja bisa lebih mahal. Dan buat kalian nih, kalau misalkan udah punya atau udah beli di counter, coba kalian bisa sharing-sharing ke gua di counter tuh ketika kalian beli harganya berapa sih? Boleh kalian langsung komen di kolom komentar gitu ya, agar gue juga tahu. Karena selama parfum ini tuh launching gitu ya, gua belum visit ke mall untuk sengaja lihat kayak harga retailnya berapa sih gitu. Dan untuk harga di online sendiri, parfum ini tuh cukup mahal kalau menurut gua. Per 100 ml harganya kisaran 1.850.000 sampai 2.200.000, tergantung kalian belinya di toko mana kayak gitu ya. Karena itu yang original ya setahu gua. Dan ini tuh dia ada dua ukuran ya bro, yang gua lihat di seliweran di online gitu. Ukurannya itu yang 100 ml dan ada yang kayak gift set kayak gitu. Dia ukuran 100 ml plus 10 ml untuk travel size-nya. Dan itu udah banyak yang jual di online. Khususnya di Love by Winnie sendiri, kalian bisa beli juga sih untuk full bottle-nya gitu, atau dekannya nanti gue bakal share in jar juga. Gue cukup banyak stok ini gitu ya, jadi gue bisa dekan juga, dan kalian bisa cobain juga beli dekannya di toko gue gitu di Love by Winnie. Untuk di Love by Winnie sendiri, harga untuk yang setnya tadi gue jual 2.650.000. Kalau kita bicara mengenai brand-brand Paris gitu ya, salah satunya memang YSL itu pemain lama gitu di perparfuman maupun di fashion ya, khususnya yang gue lihat kalau misalkan visit ke counter itu lebih cenderung mereka banyak ngejual kayak sepatu, tas gitu ya. Tapi kebanyakan sih wanita ya kalau gue lihat. Tapi dia kalau untuk parfumnya, untuk si YSL sendiri itu tuh banyak banget seri YSL yang best seller di pasaran. Kemarin gue udah launching juga 3 parfum dari YSL juga, yaitu La Nuit de l'Homme gitu ya. Ada yang EDP, EDT, dan yang Le Parfum. Kalian bisa cek juga video gue yang udah launching sebelumnya gitu. Dan itu tuh parfum-parfum best seller juga. Seperti kita tahu ya, YSL itu memang jago banget sekarang membuat kayak semacam pakai parfum dia kayak pede banget gitu. Salah satunya
bisa tergambarkan, yaitu dari parfum yang bener-bener best seller pastinya, yaitu YSL Y maupun yang EDP, Le Parfum dan Intense itu tuh banyak banget yang suka gitu. Termasuk gue pribadi, gue juga pecinta parfum YSL Y. Tetapi biasanya gue pakai untuk di occasion tertentu aja. Karena kalau untuk siang hari gue kurang pas karena terlalu strong kalau menurut gue. Entah mungkin parfum ini juga kayak semacam lebih strong juga bisa jadi dari si YSL Y EDP gitu ya. Karena kalau gue cium dari openingnya gitu, ini tuh akan mengarah-ngarah ke sana. Dan langsung aja bakalan gue share ke kalian mengenai aroma middle notes-nya seperti apa sih untuk si parfum YSL Myself ini, kayak gitu ya bro ya. Nah, kalau untuk aroma middle notes-nya, parfum ini tuh memang tercium banget kayak semacam aroma-aroma orange blossom kayak gitu, dan ada sedikit-sedikit bunga. Tapi gue tuh kayak mendeteksi hidung gue tuh kayak semacam aroma ada powderinya ya, entah dari mana, entah ini aroma patchouli yang berbaur dengan orange blossom, entah ini tuh beneran powdery. Tapi di ingredientnya sih gue lihat nggak ada powderinya, tapi ini tuh cukup unik ya, dan kalau menurut gue ini lebih soft dibandingkan YSL Y EDP setelah kita cium aroma middle notes-nya gitu. Jadi kalian jangan takut sebagai pemakai parfum YSL Y EDP atau misalkan Dior Sauvage atau kalian biasa pakai Jean Paul Gaultier, khususnya Jean Paul Gaultier Le Male gitu ya. Kalian bakalan cocok ketika pakai parfum ini kalau menurut gua. Ketika kalian mau cari parfum alternatif atau tambah koleksi gitu ya, mungkin bisa jadi salah satunya parfum ini tuh kalian tebas gitu, atau kalian beli atau cobain dulu. Karena parfum ini tuh kalau menurut gua masih ke arahnya ke arah sana, dan itu tuh kemungkinan besarnya kalian cocok pakai parfum ini kalau kalian pindah dari parfum yang gue sebutkan tadi. Kalau kalian mau ganti parfum atau mau nambah koleksi. Nah, kalau parfum ini kalau menurut pandangan gue pribadi nih, ini tuh bisa dibilang parfum yang versatile ya. Jadi bisa dipakai untuk siang maupun malam. Tapi gue perlu garis bawahi, ketika kalian pakai siang itu tuh jangan overspray kalau untuk parfum ini. Karena parfum ini tuh bisa gua gambarkan ya, jadi mirip-mirip dengan si YSL Y EDP gitu ya untuk secara karakternya, tapi untuk aromanya tuh nggak sama tentunya gitu, karena dia pasti punya ciri khas tersendiri. Tapi untuk secara karakter kayak silage-nya, kayak dry down-nya, mungkin ke arah-arah sana gitu. Jadi jangan terlalu overspray, cukup 3 atau 4 spray itu kalian udah cukup untuk siang hari. Dan tidak gua sarankan untuk siang bolong yang panas-panasan pakai parfum ini. Karena parfum ini, walaupun versatile, ini tuh cocok untuk kalian pakai di dalam ruangan AC yang cukup dingin kayak gitu, atau kalian sebagai CEO gitu ya, atau kalian lagi mau ngedate, mau ketemu pasangan, mau ketemu someone gitu. Kalian bisa rencanakan dengan pakai parfum ini tuh bakalan menjadi salah satu mungkin membuat momen atau kesan tersendiri ketika kalian pakai di acara-acara seperti itu. Untuk formal itu udah pasti cocok gitu ya parfum ini untuk malam hari, untuk klub atau untuk ngedate yang santai gitu ya, atau semi casual gitu, ini cocok banget ketika kalian pakai. Gue sih kayak ngebayangin ketika gue pakai parfum itu di sore hari yang di udara-udara adem, yang gue ketemu seorang gitu ya, yang gue dambakan atau yang gue cintai gitu ya. Dari jauh tuh kayak kita tuh pede banget gitu pakai parfum ini. Ini tuh bagus banget untuk di occasion seperti itu kalau menurut gue. Parfum ini cukup dewasa gitu ya. Jadi buat anak SMA mungkin kalau yang di bawah 20 tahun gue nggak sarankan kalian pakai parfum ini. Lebih baik kalian beli Nautica atau yang setipe gitu untuk modelnya yang seger-seger seperti itu. Tapi kalau untuk parfum Myself ini tuh cukup dewasa, bisa gua katakan cocoknya yang pakai parfum ini tuh usia 27 tahun sampai 60 tahun ini masih bisa pakai parfum ini. Nah, parfum ini cukup mature tapi bukan untuk old banget gitu ya kalau menurut gua. Dan langsung aja gue bakalan share ke kalian mengenai aroma best note-nya atau aroma dry down-nya gitu ya untuk si parfum YSL Myself ini. Oke guys, untuk aroma dry down-nya yang gue cium sejauh ini gitu ya, entah setelah 1 jam atau 2 jam nanti itu tuh bakalan berubah lagi atau apa. Tapi yang jelas untuk sekarang ini tuh aroma best note-nya gitu, ini tuh kayak masih mirip dengan aroma middle notes-nya, tercium aroma orange blossom-nya. Tapi di sini kayak semacam aroma patchouli-nya tuh mulai timbul gitu ya, mulai tercium, cukup mendominasi. Tapi aroma amber-nya itu
kalau menurut gua belum begitu tercium. Mungkin setelah 1 atau 2 jam ini tuh bakalan semerbak gitu ya, atau aroma embernya itu akan mendominasi di aroma si parfum YSL Myself. Untuk secara jenis botol, gua tuh suka dengan yang simple-simple seperti ini. Itu hitam, legam, elegan gitu ya bro ya. Biasanya kalau botolnya gelap-gelap seperti ini tuh udah bisa kita prediksi gitu ya, ke arah mana parfum ini tuh aromanya. Karena biasanya yang gelap-gelap itu cenderung bisa dikatakan parfum aroma-aroma yang cukup strong gitu. Walaupun bukan strong banget, tergantung itu tuh merek apa atau mereka itu ingredient apa yang dipakai gitu ya. Dan parfum ini cukup seksi ya, jadi kategorinya parfum ini tuh kategori parfum sweet sexy. Dan langsung aja gue beri rating mengenai si parfum ini gitu ya. 1 dari 10 mengenai botolnya. Parfum ini gue cukup suka dengan warna-warna yang nggak bertele-tele gitu ya, cukup elegan gitu ya parfum ini tuh. Jadi gue kasih rating 8/10 dengan botolnya ini. Untuk aromanya gue kasih rating 8,5/10 karena walaupun gue suka dengan parfum ini, tapi ini kalau menurut gue kelemahannya itu agak mirip-mirip dengan brand lain, entah itu brand apa gitu ya. Aromanya tuh kayak agak cukup pasaran kalau menurut gue gitu, jadi bukan sesuatu yang unik gitu, kayak punya ciri khas, bener-bener dia kayak khas banget kayak gitu. Untuk komplimennya ini tuh sorry, jadi gue nggak bisa ngasih rating mengenai si komplimennya karena gue juga belum pakai kemana-mana parfum ini, jadi gue nggak bisa berbohong ke kalian gitu ya dengan komplimen. Jadi komplimennya nggak bisa gue kasih rating, dan untuk longevity juga nggak bisa gue kasih rating. Tetapi bakalan gue kasih rating yaitu projectionnya ya. Jadi parfum ini tuh projectionnya cukup kuat kalau menurut gue, mirip-mirip dengan YSL EDP gitu. Jadi projectionnya itu gue kasih rating 9/10 karena parfum ini cukup strong kalau menurut gue, walaupun gue ciumnya agak fresh gitu, tapi ini tuh cukup strong untuk si projectionnya parfum YSL Myself ini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu sudah support gue dan stay terus di Love by Winnie channel gitu ya. Terima kasih juga buat yang selalu komen-komen, dan buat kalian nih kalau misalnya kalian udah pakai atau udah sniff parfum ini, seberapa suka kalian dengan parfum ini dan apa pengalaman yang kalian dapatkan ketika kalian pakai parfum ini. Boleh kalian cerita atau curhat-curhat di kolom komentar video gue ini bro. Buat kalian yang mau curhat-curhat mengenai perparfuman gitu ya, kalian boleh follow Instagram gue di @edwin_enrico16. Kalian bisa DM gua mengenai parfum-parfum, atau kalian mau request parfum apalagi yang bisa gue review di video berikutnya, kalian bisa langsung request dan tulis di kolom komentar video gua. Oke, segitu aja yang bisa gue share ke kalian mengenai si parfum YSL Myself ini. Thank you so much. Spread love and fragrance with Love by Winnie. Bye-bye.